Pluralisme agama adalah gerak keagamaan berbasis kepada tafsiran literal hukum agama demi pemahaman dan praksis keagamaan yang lurus dan murni, dan karena itu menolak Pancasila dan toleransi. Menurut Rubaidi 2007, ciri-ciri gerakan radikalisme dalam agama ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketatanegaraan. Nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Quran dan hadis hadir di muka bumi ini dengan realitas lokal kekinian. Karena perhatian lebih terfokus pada teks Al-Quran dan hadis, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non-asal Islam, budaya Timur Tengah, termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan bid'ah. Menolak ideologi non-Timur Tengah, termasuk ideologi Barat, seperti demokrasi, sekularisme, dan liberalisasi. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Al-Quran dan hadis. Gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas, termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah. Masuknya radikalisme di Indonesia. Radikalisme agama yang dilakukan oleh gerakan Islam garis keras dapat ditelusuri lebih jauh ke belakang. Gerakan ini telah muncul pada masa kemerdekaan Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai akar gerakan Islam garis keras era reformasi. Gerakan yang dimaksud adalah DITII Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dan Negara Islam Indonesia NII yang muncul era 1950-an, tepatnya 1949. Darul Islam atau NII mulanya di Jawa Barat, Aceh, dan Makassar. Gerakan ini disatukan oleh visi dan misi untuk menjadikan syariat sebagai dasar negara Indonesia. Gerakan DI ini berhenti setelah semua pimpinannya terbunuh pada awal 1960-an. Sungguh pun demikian, bukan berarti gerakan semacam ini lenyap dari Indonesia. Pada awal tahun 1970-an dan 1980-an, gerakan Islam garis keras muncul kembali, seperti Komando Jihad, Ali Imron, kasus Talang Sari oleh Warsidi, dan teror Warman di Lampung untuk mendirikan negara Islam dan semacamnya. Dalam konstelasi politik di Indonesia, masalah radikalisme Islam telah makin membesar karena pendukungnya juga semakin meningkat. Akan tetapi, gerakan-gerakan radikal ini kadang berbeda pandangan serta tujuan, sehingga tidak memiliki pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan negara Islam. Namun, ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia. Di samping itu pula, ada yang memperjuangkan berdirinya khilafah Islami. Bersama umat, tegakkan khilafah. Selain itu, banyak dalil-dalil Al-Quran yang dijadikan rujukan oleh kelompok radikalisme. Salah satunya, Quran Al-Baqarah ayat 1990 sampai 1993. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kau melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian, jika mereka berhenti dari mengusik kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu hanya semata-mata untuk Allah.
Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang zalim. Ayat tersebut dijadikan dalil oleh Imam Samudra, Amrozi, Ali Imron, dan Nurdin M. Top. Kalimat fitnah lebih besar bahayanya dari pembunuhan selalu menjadi legitimasi dan justifikasi bagi gerakan radikal dan teroris. Oleh sebab itu, munculnya paham-paham radikal dan teroris disebabkan oleh ketidakbenaran atau kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran. Dengan demikian, supaya tidak terjadi lagi kekeliruan, maka perlu penafsiran lebih mendalam agar mendapatkan ide atau pesan moral yang kontekstual lagi bijak.